أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول؟ اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Terlihat para tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy berkumpul di balai pertemuan mereka guna membicarakan muslihat untuk menarik pengikut Nabi Muhammad SAW Rasulullah menjadi pengikut kaum kafir Quraisy kembali. Setelah pertemuan itu, Abu Hakam bin Hisham atau yang kita kenal dengan Abu Hakam berjalan-jalan di sekitar Ka'bah sambil memikirkan pendapat-pendapat tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy di balai pertemuan tadi. Namun, saat berjalan-jalan, Abu Hakam melihat Rasulullah sedang melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Melihat hal itu, Abu Hakam pun memarahi dan mencaci maki Rasulullah SAW dan langsung meninggalkannya. Saat bersamaan, seorang muslimah melihat kejadian itu, dan saat itu juga datanglah Hamzah dari berburunya sambil menaiki kudanya. Muslimah itu pun melaporkan kejadian di Ka'bah kepada Hamzah dan seketika beliau pun marah dan langsung mencari Abu Hakam. Saat bertemu dengan Abu Hakam, Hamzah pun langsung memarahinya dan juga memukulnya. أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول؟ Abu Hakam pun sadar dan tak melawan. Dan setelah itu Hamzah pun langsung meninggalkannya. Setelah memberikan hukuman kepada Abu Hakam, beliau segera berkumpul di kediaman Rasulullah dan menenangkannya. Dan pada saat itu juga Hamzah bin Abdul Muthalib atau dikenal dengan Abu Umarah, beliau bersaksi untuk keislamannya di depan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Dari kejadian itu, Umar pun berpikir bahwa membunuh Rasulullah SAW adalah solusi untuk perpecahan kaum kafir Quraisy saat ini. Setelah memikirkan itu, Umar pun segera mengambil pedangnya dan menuju ke kediaman Rasulullah SAW. Namun di perjalanannya, Umar langsung ditahan oleh seseorang dari kaumnya dan bertanya kepada Umar tujuannya membawa pedang. Umar pun menyampaikan apa yang dipikirkannya. Namun orang itu menegur keras Umar. Akan tetapi teguran itu tak dihiraukan oleh Umar. Bahkan beliau pun menerima risikonya. Sekali lagi orang itu menegur Umar dengan teguran yang lain, yaitu lihatlah keluargamu dahulu, karena ada dari mereka yang sudah memeluk Islam, yaitu adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya Said bin Zaid bin Amr. Mendengar hal itu, Umar langsung menuju ke rumah adiknya. Sesampainya di rumah adiknya, ia mendengarkan seseorang membaca ayat suci Al-Quran. Setelah mendengar sedikit ayat tersebut, Umar pun langsung mengetuk pintu dan memanggil adik dan suami adiknya untuk membukakan pintu. Saat di dalam rumah adiknya, ia pun langsung bertanya kepada mereka tentang kejadian yang mereka rahasiakan kepada Umar, yaitu masuk agama Islam. Zaid, suami dari adiknya Fatimah, mengakui keislaman mereka. Namun, respon dari Umar tersebut terhadap mereka adalah negatif. Bahkan Umar memberi hukuman yang keras. Akan tetapi adiknya, Fatimah, tidak tinggal diam melihat semua ini. Ia bersyahadat dan mengakui keislamannya depan kakaknya Umar. Seketika Umar terdiam dan menghentikan hukumannya. Setelah itu, Umar pun merenung atas kesalahannya dan coba meminta maaf kepada adiknya. Namun, adiknya pun tak menghiraukannya. Tetapi, setelah itu, Umar melihat selembaran ayat suci Al-Quran yang disembunyikan oleh adiknya di bawah tempat tidurnya. Melihat itu, Umar mencoba mengambil lembaran ayat suci tersebut. Akan tetapi adiknya tidak ingin memberikannya.
Umar pun membujuknya hingga luluh, dan akhirnya adiknya pun memberikan lembaran ayat suci Al-Quran tersebut. Beliau pun membacanya dengan hatinya. Seketika ia pun takjub dan tersentuh, sehingga mendorong hatinya untuk masuk Islam. Saat itu juga seseorang dari tempat persembunyian di rumah adiknya keluar. Dia adalah Khabbab, Muslim, yang membacakan lembaran ayat suci Al-Quran tadi. Khabbab menyampaikan doa Rasulullah SAW kepada Umar. Mendengar hal itu, Umar pun meminta agar dipertemukan dengan Rasulullah dan sahabatnya. Setelah dari rumah adiknya, ia pun segera menemui Rasulullah dan sahabatnya. Sesampainya di kediaman Rasulullah, atau kita kenal dengan Darul Arqam, Rasulullah dan para sahabatnya tidak langsung membukakan pintu, tetapi mereka mengintipnya terlebih dahulu. Dilihatnya, Umar di luar dengan membawa pedangnya. Sahabat pun langsung khawatir, namun tidak dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau mengatakan, kalau ia dikehendaki kebaikan, Islam. Tetapi kalau tidak, maka mudah bagi kita untuk membunuhnya, karena kita lebih banyak dari dia. Akhirnya Hamzah sendirilah yang membukakan Umar pintu. Saat pintu terbuka, Hamzah pun langsung menarik Umar dan memberitahu Umar akan sebab bila ia berani menghunuskan pedangnya di kediaman Rasulullah ini. Sesaat setelah itu, Rasulullah pun keluar dan bertemu dengan sahabatnya dan juga Umar. Seketika Umar pun menurunkan tangan Hamzah dengan pelan, dan Umar pun langsung bersaksi di hadapan Rasulullah SAW dan juga sahabatnya. Dan Umar pun menegaskan bahwa tidak akan didapati oleh Rasulullah SAW dan juga sahabatnya Umar lemah saat masuk Islam. Bahkan beliau menyampaikan dan menegaskan bahwa dia akan lebih keras dibandingkan dia di masa jahiliyah, di masa lalu. Rasulullah dan sahabatnya pun sangat bersyukur dengan semua ini. Setelah mengakui keimanan atau keislamannya di hadapan Rasulullah SAW dan juga sahabatnya, ia pun menyebarkan keislamannya secara terang-terangan kepada kaum kafir Quraisy, baik dari rumah mereka masing-masing hingga tempat pertemuan mereka. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Dan juga beliau menyeru mereka untuk masuk Islam. Tidak hanya itu, Umar pun menyeru kepada seluruh bani-bani yang ada di Mekah untuk memaafkan beliau yang sudah menyakiti mereka saat beliau belum menyatakan keislamannya. Setelah semua itu, Umar pun berpikir dan menyampaikan pendapatnya kepada Rasulullah untuk mendirikan sholat di depan Ka'bah dan di hadapan seluruh orang-orang kafir Quraisy sampai mereka menyerah untuk mengganggu Islam secara melaksanakan sholat. Rasulullah pun mendengarkan sahutan dari Umar dan bersegera melaksanakan sholat dan didampingi oleh sahabat-sahabatnya. Setelah melihat perkembangan Islam sejak masuknya Hamzah dan Umar, para pemuka-pemuka Quraisy pun mencari cara untuk menghentikan itu semua. Selanjutnya, cara mereka adalah menguji kerasulan Rasulullah SAW. Namun, Umar pun membantah semua keinginan mereka karena Umar tahu sikap mereka setelah itu sama seperti pendahulu mereka, mencaci maki, bahkan dikatakan sebagai penyihir. Setelah penolakan Umar tersebut, para pemuka-pemuka Quraisy tersebut langsung pergi meninggalkan pembicara tersebut. Di tempat lain, di Habasyah, sambil melakukan perdagangan, Utsman pun mendengar kabar perkembangan Islam saat ini dari seorang pelanggan yang lewat dan datang dari Mekah. Mendengar perkembangan itu, Utsman, Abu Huzaifah, dan juga Salim sangat bersyukur dan sangat gembira mendengar kabar ini. Akhirnya, setelah mendengar itu, mereka pun bergegas kembali ke Mekah ingin menemui Rasulullah SAW. Selanjutnya, di kediaman Suhail bin Amr, Abdullah, anak dari Suhail,
datang dari Habasyah dan bergabung bersama adiknya Abu Jandal dan ayahnya Suhail. Keesokan harinya, Abu Jandal pun dipanggil oleh ayahnya, Suhail, untuk memanggil kakaknya agar menyampaikan Islam di hadapan ayahnya bersama saudaranya. Namun itu hanyalah sebuah muslihat, dan akhirnya Abdullah disekap dan adiknya pun juga mengikutinya Abu Jandal karena rasa sayang adiknya itu kepada kakaknya. كم تحتمل من هذا العيش